Halo, selamat pagi saudara, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara, hari ini adalah puncak dari hajatan luar negeri KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN yang berlangsung atau digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tentunya seluruh kepala negara, anggota negara-negara ASEAN berkumpul membahas masalah-masalah kawasan dan nantinya akan berunding serta menghasilkan keputusan akhir nantinya. Tentunya dengan mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, nantinya diharapkan para kepala negara setelah berkumpul, berunding, serta membahas hal-hal atau masalah-masalah yang nantinya akan dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN. Ini bisa tentunya menyatukan visi misi dari 3 pilar utama yang diusung dalam tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dan mampukah tentunya negara-negara anggota ASEAN ini nantinya berkolaborasi bersama dalam berbagai bidang. Kita akan tentunya bahas di pagi hari ini terkait dengan persiapan menuju ke pembukaan konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN. Kita akan langsung menuju ke venue, yakni di Hotel Meriora Komodo. Kita akan lihat bagaimanakah kondisi terkini di sana jika sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menerima para kepala negara atau pimpinan kepala negara, dan berikut kita akan simak bersama. Dan yang mulia Sonsai Sipendon, Perdana Menteri Laos, dan juga yang mulia Taur Matanruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters Epicentrum of Growth, dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Selanjutnya di awal sesi ini saya mengundang Perdana Menteri Timor Leste untuk menyampaikan pandangannya. Yang mulia dipersilahkan. Senhor Presidente Joko Widodo, muito obrigado pela sua acolhedora hospitalidade e pela oportunidade de nos reunirmos neste momento tão importante. Ilustres líderes da ASEAN, Excelências, senhores ministros dos Negócios Estrangeiros, secretário-geral da ASEAN, é uma grande honra e um privilégio participar pela primeira vez nesta grande cimeira de líderes da ASEAN. Este facto marca um novo capítulo na história do nosso país
uma vez que alcançamos mais um passo crucial na longa jornada para concretizar a nossa aspiração de aderir à ASEAN, tal como foi expresso pelos pais fundadores da nossa nação. Permite-me, antes de mais, que manifeste a minha sincera gratidão à Sua Excelência Joko Widodo, na qualidade de Presidente da República da Indonésia e de titular da presidência da ASEAN para o ano de 2023, por me ter convidado a participar nesta cimeira histórica. Gostaria também de agradecer a todos os líderes da ASEAN pelo apoio e empenho inabaláveis ao longo dos anos na concretização de um dos nossos principais objetivos em matéria de política externa, que é o de nos tornarmos membros da ASEAN e de nos juntarmos à grande família da comunidade ASEAN. Gostaria de agradecer ao Camboja pela sua presidência ativa na 40ª e 41ª Cimeiras da ASEAN, que foi absolutamente crucial para a missão de Timor-Leste, em princípio, como 11º da ASEAN, membro da ASEAN, e para o seu estatuto de observador. O compromisso da ASEAN significa o nosso reconhecimento mútuo de um forte sentido de união na construção da comunidade da ASEAN. Este acontecimento histórico há muito que está a ser preparado e hoje, finalmente, graças às ações que tomamos, posso estar aqui como Primeiro-Ministro de Timor-Leste e a afirmar que Timor-Leste irá cumprir todas as suas obrigações para se tornar membro de pleno direito da ASEAN. Estamos a dar o salto para fazer a nossa parte, apostando nas infraestruturas essenciais, na conectividade e nas condições de acolhimento necessárias e exigidas pelo roteiro de adesão. Acreditamos estar no bom caminho, conforme demonstram os exemplos de investimento recentes alocados para a expansão de modernização do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato em Dili, para garantir comunicações rápidas e seguras através de cabo fibra óptica submarina, bem como para a melhoria das condições de atendimento a altos dignatários, turistas e investidores, através do lançamento de novas modernas infraestruturas de restauração, de conferências, de alojamento e de hotelaria. Excelências, Timor-Leste apoiará sempre com firmeza o cumprimento das regras internacionais, bem como o reforço da ASEAN, para que esta comunidade se mantenha unida e resiliente nos seus princípios fundamentais, valores compartilhados e normas em que se baseia. Numa comunidade partilhada, estamos comprometidos a desempenhar um papel construtivo para apoiar os objetivos da ASEAN, para uma arquitetura regional da ASEAN baseada em regras que seja aberta, transparente, inclusiva e resiliente. Manter e promover a paz, a segurança e a estabilidade da região, bem como a cooperação marítima, através de mecanismos liderados pela ASEAN, incluindo a proteção e a segurança marítimas, e defender o princípio da resolução pacífica dos conflitos. Apoiar o multilateralismo e o envolvimento mais forte da ASEAN com parceiros externos para fazer face às preocupações globais. Implementar as perspectivas da ASEAN para o Indo-Pacífico. Criar conectividade interpessoal da região. Alcançar em conjunto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 e a visão da comunidade ASEAN para 2025. Criar laços econômicos e cooperação tecnológica para um crescimento econômico mais forte, um sistema comercial aberto e inclusivo e a promoção comercial alargada. Infraestruturas de investimentos de alto nível com projetos resilientes e programas de investimento direto estrangeiro, sólidos e previsíveis, digitalização e ação climática, com o princípio fundamental de responsabilidades comuns, mais diferentes e mais irrespectivas capacidades.
reforçar a centralidade e a unidade da ASEAN. E, além disso, promover a cooperação entre os pilares socio-securitário, econômico e sociocultural da ASEAN e as suas prioridades na resposta aos desafios complexos e transversais que a região enfrenta, decorrentes das tensões geopolíticas, dos crimes transnacionais, das alterações climáticas, da rápida evolução tecnológica e do impacto da pandemia Covid-19 nas suas populações e nos nossos meios de subsistência. Excelências, hoje Timor-Leste e ASEAN afirmam esta parceria. Aproveitamos esta oportunidade para concretizar uma visão comum com vista a aumentar a prosperidade, o desenvolvimento sustentável e a paz duradoura na região e na comunidade internacional em geral. Neste momento de riscos globais, exacerbados pela guerra da Ucrânia e pelas divisões geopolíticas, é importante que a região seja guiada pela sua profunda amizade e solidariedade. Estamos todos numa posição privilegiada para promover e manter a prosperidade, a paz e a estabilidade na região, para além dela, com base no empenhamento comum da ASEAN no Estado de Direito, nos direitos humanos, nas liberdades fundamentais, nos mercados livres e abertos e no respeito pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e pelas obrigações decorrentes do direito internacional. A ASEAN pode desempenhar um papel vital na configuração da economia mundial, reforçando e mantendo os laços econômicos e o comércio livre para melhorar a resposta do mundo aos impactos da guerra na Ucrânia. Além disso, a ação coletiva e iniciativas multilaterais ativas da ASEAN podem encontrar soluções para os desafios estratégicos que se colocam a segurança e a estabilidade mundiais, incluindo uma resposta eficaz à escala da crise geopolítica, à emergência climática e o surgimento das novas tecnologias que constituem uma ameaça potencial para a humanidade. A ASEAN pode dar um exemplo na construção de uma região pacífica, e essa é a missão e a responsabilidade da liderança. Temos de acelerar os nossos esforços para ultrapassar os obstáculos ao progresso decorrentes das consequências da pandemia, da guerra na Europa e do aquecimento global. Não podemos continuar a repetir os mesmos erros. Também temos o dever de nos associar aos esforços da ASEAN e da comunidade internacional no sentido de promover a paz e a estabilidade no Myanmar, pelo que manifestamos a nossa disponibilidade para contribuir para o alcance de uma resolução que garante o retorno deste Estado-membro à ordem constitucional. Excelências, Timor-Leste preocupa-se com a paz mundial, embora reconheçamos os direitos inivioláveis da soberania nacional e a doutrina de não ingerência, não acreditamos que é a altura de encontrar uma solução diplomática pacífica para a guerra na Ucrânia e o respeito pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional. Apelamos ao fim da guerra. Precisamos da paz. A guerra na Ucrânia envolve membros do Conselho de Segurança da ONU, o que abala a arquitetura da segurança global. Precisamos de envolvimento da ASEAN com os principais parceiros externos, através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, enquanto garante da paz e da estabilidade a nível global. Apelamos à construção de uma região pacífica e harmoniosa, pois é a única forma de desenvolver e transformar a ASEAN num centro de crescimento, no meio de tensão crescente e perigosa entre as grandes potências. Apelamos aos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que assegurem que a paz prevaleça, através da procura incessante de uma resolução pacífica dos conflitos, realocando os recursos financeiros atribuídos ao esforço bélico para a luta dos grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, onde destaca a importância do combate à pobreza, à fome, à subnutrição, garantindo assim os meios necessários para o reforço da segurança alimentar e da mitigação de crises emergentes ou prevenção dos desastres naturais.
Excelências, a outra crise que precisa de terminar, que é a nossa luta contra a alteração climática. A crise climática representa uma ameaça grave e crescente para a humanidade e para a saúde do planeta. Para evitar uma emergência planetária irreversível, é necessário alcançar a prosperidade com menos degradação ambiental. Isso implica acelerar a ação da ASEAN para investir nas energias renováveis, na conservação e no desenvolvimento de um crescimento verde e limpo. A emergência climática exige uma maior coordenação mundial para cumprir o Acordo de Paris. Partilhamos a opinião da ASEAN quanto à responsabilidade de tomar medidas com base no princípio das responsabilidades comuns, nas diferenciadas e das respectivas capacidades. É uma forma de salvar a nossa casa comum, planeta Terra, e de garantir a sobrevivência da nossa região. Excelências, Timor-Leste está empenhado em trabalhar para melhorar a segurança energética, hídrica, alimentar, sanitária, climática e humana da região, através de relações amigáveis, diálogos mutuamente benéficos e parcerias. Faremos o que for necessário para promover uma arquitetura internacional e regional aberta, inclusiva e baseada em regras. Timor-Leste apoia a centralidade e a unidade da ASEAN na arquitetura regional em evolução e está ainda mais empenhada na abordagem da ASEAN de defender o multilateralismo para responder aos desafios emergentes e para reforçar o modelo da ASEAN, através do reforço das instituições, do desenvolvimento e da adesão às normas da ASEAN e ao direito internacional, vitais para uma arquitetura baseada em regras e para a prosperidade e segurança dos 662 milhões de pessoas da região. Acredito firmemente que estar aqui hoje presencialmente é um momento histórico que assinala um passo fundamental no fortalecimento das relações entre Timor-Leste e os Estados-membros da ASEAN, uma vez que estamos a caminhar juntos e com confiança para a concretização da visão partilhada da ASEAN. Uma visão, uma identidade, uma comunidade. Timor-Leste poderá desenvolver pontos fortes de uma reputação regional de excelência nos domínios da educação, dos serviços da saúde, das infraestruturas ecológicas, da energia, dos serviços financeiros, dos produtos alimentares da agricultura e das pescas e da indústria transformadora. Excelências, Timor-Leste vê o seu desenvolvimento e o seu destino fortemente interligados com os seus vizinhos do Sudeste Asiático. Desejamos, com expectativa, tornarmos-nos o 11º membro da ASEAN e apoiamos firmemente o papel desempenhado pela Indonésia enquanto titular da presidência ASEAN, este ano sob o tema "A ASEAN importa epicentro de crescimento". Continuaremos a ser o vosso parceiro inabalável e resoluto da ASEAN perante os desafios globais que se avizinham. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya sebelum kita mulai sesi pleno yang akan dilakukan secara tertutup, dengan hormat saya mohon awak media untuk meninggalkan ruangan pertemuan. Terima kasih. Masuk, Bu.
Ya, saudara, itulah tadi pembukaan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN yang berlangsung di Hotel Meru Ora Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan tadi ada beberapa hal yang sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni terkait dengan ekonomi global yang belum pulih, rivalitas yang tentunya makin tajam. Ini akan menjadi tantangan tersendiri dengan situasi yang kompleks. Apakah nantinya ASEAN akan menjadi penonton ataukah mampu untuk menjadi motor dari peran sentral, yakni terkait dengan perdamaian dan juga pemulihan ekonomi. Dan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ada beberapa hal. Namun sebelum itu kita akan menuju ke Labuan Bajo bersama dengan rekan kami Happy Guritman yang tentunya akan mengulas terkait dengan agenda utama atau agenda inti puncak dari konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo hari ini. Happy, selamat pagi. Baik, kita akan mencoba menghubungi rekan kami Happy Guritman yang saat ini berada di Labuan Bajo untuk melihat bagaimanakah kondisi terkini terkait dengan puncak dari konferensi tingkat tinggi ke-42 KTT ASEAN yang berlangsung pagi hari ini. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, saudara, bahwasanya untuk agenda pagi hari ini, para pemimpin negara nantinya akan membahas sejumlah dokumen yang diadopsi di tingkat menteri, dan Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi kemarin juga mengatakan ada 5 pertemuan yang akan digelar pada hari ini tanggal 10 yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, yakni pertemuan KTT dengan format pleno. Ada 4 pertemuan interface yang masing-masing dengan Parlemen, Pemuda ASEAN, lalu dengan ASEAN BAC dan juga dengan High Level Task Force. Kita akan mencoba untuk menghubungi rekan kami Happy Guritman yang saat ini berada di Labuan Bajo. Happy, bisa mendengar suara kami di studio? Ya, Jaya. Ya, Happy, bisa diinformasikan kepada kami, selain tadi apa saja yang sudah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan KTT ASEAN, bahwasanya memang ada beberapa fokus dan juga menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai keketuaan ASEAN 2023 atau ke-42 ini. Apakah mampu menjadi motor penggerak dari perdamaian dan juga pertumbuhan ekonomi? Apa yang tentunya saat ini menjadi fokus selain 3 pilar utama yang terus didorong oleh Indonesia dalam keketuaan ASEAN ke-42 ini, Happy? Iya, Jaya, betul sekali. Memang dari kemarin juga Presiden Joko Widodo termasuk juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu menekankan tentang fungsi utama ASEAN ini ditekankan kembali. Kemudian juga untuk penguatan kelembagaan ASEAN ini serta perannya dalam menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN. Kita tahu, Jaya, bahwa saat ini perwakilan dari Myanmar ini tidak diundang. Memang Myanmar tidak kesepakatan dari ASEAN leaders yang lain tidak diundang di tingkat politik sehingga tidak datang di acara puncak KTT ke-42 ASEAN kali ini, karena memang justru untuk pertemuan ini digelar untuk kembali menemukan solusi agar perdamaian itu dilakukan dan dipercepat di kawasan Myanmar yang saat ini sedang didera konflik. Dan juga Indonesia pun mendorong dan terus menekankan agar agar Myanmar ini juga bisa segera mengimplementasikan 5 poin konsensus yang sudah disepakati di pertemuan KTT ASEAN tahun lalu di Kamboja. Isu yang tadi Anda sebutkan, Jaya, itu dan juga tadi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di saat membuka KTT ke-42 ASEAN hari ini, itu memang salah satu isu prioritas yang diusung oleh Indonesia untuk kemudian dibahas di level atau di tingkat kepala negara anggota ASEAN pada pagi ini. Namun sebenarnya ada 11 isu prioritas totalnya yang akan dibahas selain isu tadi. Misalnya juga visi untuk ASEAN pasca 2025, kemudian penguatan kapasitas ASEAN secara kelembagaannya seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga perannya untuk menciptakan stabilitas, perdamaian, dan juga pemulihan ekonomi nantinya. Kemudian keanggotaan penuh Timor Leste ini juga menjadi isu utama yang kemudian
dibahas di pertemuan hari ini. Itu kenapa Perdana Menteri Timor Leste juga hadir untuk pertama kalinya dalam sejarah ASEAN, hadir pertama kali di KTT ASEAN dan diundang sebagai observer. Artinya sebenarnya seluruh ASEAN leaders ini, Jaya, sudah sepakat untuk menerima Timor Leste sebagai anggota ASEAN, namun keanggotaan Timor Leste ini belum penuh karena memang masih ada langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti oleh Timor Leste. Ada sejumlah rekomendasi atau peta jalan yang dibuat dan peta jalan keanggotaan Timor Leste secara penuh itu sebenarnya sudah dibicarakan di tingkat Menteri Luar Negeri kemarin oleh yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam ASEAN Coordinating Council atau Dewan Koordinasi ASEAN, kemudian menghasilkan sebuah dokumen peta jalan. Itu nanti akan menjadi roadmap atau menjadi cetak biru apa yang harus dilakukan oleh Timor Leste untuk bisa menjadi anggota penuh ASEAN. Ada sejumlah rekomendasi, misalnya rekomendasinya itu mencakup berbagai sektor, misalnya dari sektor ekonomi, kemudian dari sektor stabilitas politiknya, juga dari sosial budaya dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang keanggotaan Timor Leste ini, ada hal yang sebenarnya sulit untuk mungkin sulit atau terlalu cepat untuk dipenuhi, misalnya sektor ekonomi, karena ini akan menyangkut dengan kerjasama atau perjanjian perdagangan atau ekonomi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Bayangkan Timor Leste akan menjadi negara anggota ASEAN ke-11 dan harus kemudian membahas dari awal lagi kerjasama ekonomi dengan 10 negara lainnya yang mungkin tidak akan bisa cepat. Tetapi Presiden Joko Widodo juga optimis bahwa Timor Leste pasti akan bisa memenuhi rekomendasi-rekomendasi atau langkah-langkah tersebut, dan Indonesia juga berkomitmen untuk membantu Timor Leste agar bisa memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga bisa menjadi anggota ASEAN secara penuh. Kemudian juga tentang penanggulangan perdagangan orang, Jaya. Untuk penanggulangan atau pemberantasan perdagangan orang ini menjadi sorotan karena kita tahu sejak tahun lalu dan beberapa waktu lalu masalah atau kasus perdagangan orang ini menjadi sorotan pemerintah kita. Untuk itu isu ini adalah salah satu isu yang diusulkan dan diusung oleh Indonesia untuk dibawa dan dibahas di KTT ASEAN hari ini di tingkat kepala negara juga. Sebenarnya sudah ada dokumen yang dihasilkan dari pertemuan Dewan Politik Keamanan Masyarakat ASEAN yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD kemarin. Ini sudah menghasilkan sebuah dokumen deklarasi yang seharusnya dibahas dulu oleh para kepala negara ASEAN hari ini, pagi ini, kemudian nanti akan dideklarasikan untuk kemudian menjadi sebuah dokumen untuk diadopsi sebagai bahan kerjasama untuk 10 negara ASEAN ini. Kenapa penanggulangan perdagangan orang ini penting? Karena sebagian besar korbannya ini adalah warga negara Indonesia yang berasal yang kemudian mengalami tindak pidana perdagangan orang di sejumlah negara ASEAN. Terakhir ada di Myanmar, sebelumnya pernah ada di Kamboja, dan yang terbaru itu ada di Filipina yang jumlahnya tidak sedikit, Jaya. 155 warga negara Indonesia kita itu menjadi korban perdagangan orang yang modusnya adalah online scamming atau penyalahgunaan teknologi dan informasi. Ini kemudian yang ditekankan, bagaimana juga negara-negara ASEAN ini bisa menciptakan ekosistem yang sehat, aman, dan inklusif seperti itu. Sehingga diharapkan dokumen ini bisa segera disepakati dan diadopsi oleh negara-negara ASEAN untuk menjadi sebuah resolusi atau solusi dari penanggulangan perdagangan orang ini. Kemudian juga perlindungan pekerja migran juga menjadi isu yang akan dibahas, termasuk perlindungan pekerja perikanan seperti nelayan. Bidang kesehatan tadi juga disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, membangun arsitektur kesehatan, melihat atau kita belajar dari pengalaman kemarin 2 atau hampir 3 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 dan bagaimana kemudian pandemi kesehatan, krisis kesehatan global itu kemudian berdampak
secara masif dan struktural di berbagai sektor kehidupan kita, termasuk ekonomi ini kemudian harusnya dibangun arsitektur kesehatannya, sehingga di masa mendatang ketika kita menghadapi situasi yang sama, ASEAN akan tetap kuat dengan segala antisipasi dan kesiapannya menghadapi krisis kesehatan. Kemudian juga pembentukan jejaring desa juga akan dibahas di pertemuan hari ini, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan konektivitas pembayaran di kawasan. Untuk ekosistem kendaraan listrik itu sebenarnya sudah dibahas kemarin, Jaya, di pertemuan ASEAN Economic Community Council. Di pertemuan itu mengadopsi 2 dokumen inisiatif Indonesia soal kendaraan listrik dan keuangan, dan hal itu disampaikan juga sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Di ASEAN, nama dokumennya itu adalah ASEAN Leaders Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem. Ini menjadi dokumen inisiatif pertama yang menjadi panduan kerjasama dan kolaborasi, tujuannya untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang aman, efisien, dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Kemudian kalau kita kembali lagi bicara soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jaya, itu sebenarnya juga ditekankan, dan sekali lagi saya sampaikan itu menjadi fokus utama dari pemerintah kita juga, karena di pertemuan bilateral yang dilakukan kemarin, jadi di sela-sela penyelenggaraan KTT ASEAN ini, Presiden Joko Widodo itu melakukan pertemuan bilateral Indonesia dengan beberapa negara ASEAN. Nah, salah satu yang kemudian dibahas di setiap pertemuan itu adalah soal kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana orang. Ini penting sekali. Saya ingin mengajak Anda, Jaya dan pemirsa, untuk kembali menyimak keterangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hari pertama di Labuan Bajo ini, ketika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ini menjadi penting, ini adalah usulan yang harus dibahas di tingkat ASEAN Leaders, dan ini harus segera ditindaklanjuti. Saya ingin ajak Anda untuk kita kembali melihat pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut terkait pidana perdagangan orang. Untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita. Baru-baru ini pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah. Ya, ya. Oh, ya, oke, sip. Boleh. Ya, itu tadi kita simak kembali pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penting membahas tindak pidana perdagangan orang ini, dan tentunya kalau dari pemerintah Indonesia, Jaya, juga saat ini terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang diiming-imingi untuk bekerja di luar negeri, namun ternyata itu adalah modus online scamming atau penyalahgunaan teknologi dan informasi ini yang kemudian harus diberantas seperti itu, Jaya. Tentunya kita akan tunggu seperti apakah hasil dokumen kerjasama penanggulangan dari tindak pidana perdagangan orang yang nanti tentunya akan dibahas secara bersama oleh para kepala negara atau pimpinan negara-negara ASEAN, karena memang Presiden Joko Widodo menekankan bahwasanya memang harus pemberantasan secara tuntas dari hulu hingga ke hilir begitu. Tapi Happy, yang menarik perhatian, ada tadi sempat membahas terkait dengan Timor Leste selaku yang untuk pertama kalinya berpartisipasi hadir dalam KTT ASEAN.
ASEAN ke-42 ini. Artinya kemarin juga Presiden Joko Widodo juga melakukan secara paralel melakukan pertemuan bilateral. Salah satunya bersama dengan Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak. Apa yang menjadi bahasan, apa yang menjadi poin pembicaraan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak, Happy? Ya, sebenarnya Presiden Joko Widodo ini bukan pertama kalinya bertemu dengan Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak, karena sebelumnya juga sudah pernah melakukan pertemuan begitu. Nah, di sela-sela penyelenggaraan KTT ASEAN ini kemudian karena Perdana Menteri Timor Leste juga menjadi tamu negara yang diundang sebagai observer sebelum menerima keanggotaan penuh ASEAN di proses ASEAN tahun ini. Tidak, karena seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga bahwa ada beberapa tahapan yang kemudian masih harus dipenuhi oleh Timor Leste agar bisa memiliki keanggotaan penuh ASEAN. Nah, ini sebenarnya kemarin juga dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Timor Leste. Memang awalnya Presiden Jokowi di kesempatan itu juga sempat menyampaikan ucapan selamat datang untuk pertama kalinya Timor Leste berpartisipasi dalam KTT ASEAN ini menjadi termasuk diantaranya di wilayah perbatasan kedua negara. Nah, kerjasama ekonomi ini menjadi penting, Jaya, karena itu juga menjadi salah satu rekomendasi atau syarat yang harus dipenuhi oleh Timor Leste agar bisa menjadi bagian atau menerima keanggotaan penuh di ASEAN ini sebagai anggota ASEAN. Karena harus ada kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara. Ya, dengan melihat bagaimana perbandingan antara kondisi ekonomi Indonesia dengan kondisi ekonomi di Timor Leste, tetapi itu tidak menjadi masalah karena Indonesia juga mengatakan bahwa akan membantu Timor Leste agar syarat-syarat tersebut ini bisa dipenuhi. Tentunya ini kan harus melalui dialog berkelanjutan ke depannya antara kedua negara, Indonesia dengan Timor Leste, untuk kemudian bisa memenuhi rekomendasi atau syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan keanggotaan penuh ASEAN. Kemudian Presiden Joko Widodo juga menyampaikan melihat semakin banyaknya investasi kedua negara, jadi tidak hanya investasi Indonesia di Timor Leste, tetapi juga investasi Timor Leste di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar Bilateral Investment Treaty atau BIT ini bisa segera dibentuk atau mulai dibahas antara Indonesia dengan Timor Leste. Kemudian satu hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan bilateral itu juga adalah mengenai pentingnya menyelesaikan perundingan batas darat Indonesia dengan Timor Leste. Saya ingin ajak Anda, Jaya, dan juga pemirsa TVRI untuk menyimak keterangan resmi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait hubungan bilateral Indonesia dengan Timor Leste ini. Bapak Presiden menyampaikan tentunya ucapan selamat datang karena untuk pertama kalinya Timor Leste berpartisipasi dalam KTT ASEAN. Bapak Presiden menekankan pentingnya kerjasama ekonomi termasuk diantaranya di wilayah perbatasan kedua negara. Ini sudah dibahas pada kunjungan Perdana Menteri Timor Leste ke Jakarta beberapa saat yang lalu. Dan kedua pemimpin sepakat bahwa akan dibentuk Joint Working Group yang akan mempersiapkan kawasan ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara. Bapak Presiden menyampaikan tentunya ucapan selamat datang karena untuk pertama kalinya Timor Leste berpartisipasi dalam KTT ASEAN. Bapak Presiden menekankan pentingnya kerjasama ekonomi termasuk diantaranya di wilayah perbatasan kedua negara. Ini sudah dibahas pada kunjungan Perdana Menteri Timor Leste ke Jakarta beberapa saat yang lalu.
Dan kedua pemimpin sepakat bahwa akan dibentuk Joint Working Group yang akan mempersiapkan kawasan ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara. Iya, Jaya. Jadi pada intinya adalah Indonesia meminta agar Timor Leste yakin bahwa ASEAN akan membantu Timor Leste untuk memenuhi syarat-syarat atau rekomendasi yang tertuang atau sudah diidentifikasi di dalam peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste yang dibahas di rapat Dewan Koordinasi ASEAN atau ACC kemarin. Itu misalnya tadi seperti yang saya sampaikan untuk memenuhi berbagai pilar ASEAN, misalnya yakni pilar politik keamanannya, dari stabilitas politiknya, kemudian pilar ekonomi dan juga sosial budaya. Dan di KTT keanggotaan Timor Leste di ASEAN ini sebenarnya bukan bahasan baru karena ini sudah dibahas di KTT ASEAN tahun lalu di Kamboja. Namun di Kamboja tahun lalu posisinya itu adalah pengakuan atau ASEAN leader sepakat untuk mengakui Timor Leste secara prinsip menjadi bagian dari ASEAN. Demikian, Jaya. Terima kasih Happy ulasan Anda terkait dengan beberapa agenda yang kemarin sudah digelar di rangkaian KTT ke-42 ASEAN. Langsung Happy Guritman melaporkan langsung dari Labuan Bajo. Terima kasih Happy, kita akan kembali untuk melihat seperti apa nantinya begitu jalannya konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN yang berlangsung di Hotel Meru Ora Komodo. Selamat bertugas kembali Happy, sehat-sehat selalu. Ya, saudara, saat ini sedang berlangsung pertemuan secara tertutup. Ada 4 pertemuan interface yang masing-masing bersama dengan Parlemen, Pemuda ASEAN, dengan ASEAN BAK, dan juga High Level Task Force. Kami akan ulas, saudara, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, mengungkapkan bahasanya saatnya ASEAN untuk bisa menjadi motor dari perdamaian dan juga pertumbuhan ekonomi. Hal itu juga sejalan dengan apa yang sudah diungkapkan atau apa yang sudah didorong Indonesia dalam tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Artinya dengan persatuan ASEAN mampu untuk menjadi pemain sentral dalam hal perdamaian dan juga pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi dan juga kestabilan wilayah yang tentunya terjaga ini adalah menjadi kunci penting begitu ASEAN dalam hal ini sebagai peran sentral, sebagai motor perdamaian dan juga pemulihan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Serta tadi Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwasanya untuk bisa mempererat kerjasama ekonomi. Ini yang menjadi fokus utama karena harapan dari Presiden Joko Widodo, artinya harapan Indonesia sebagai keketuaan ASEAN menjadi motor penggerak atau sebagai sentral dari pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini adalah epicentrum of growth. Ini juga diharapkan dalam nantinya pembahasan ataupun juga masalah-masalah perundingan yang nanti akan dihasilkan keputusan bersama ini bisa terwujud nyata oleh para pemimpin-pemimpin ASEAN. Selain itu juga Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaannya tadi juga berharap untuk memperkuat arsitek kesehatan, energi, dan juga pengamanan, serta bekerja sama untuk bisa mewujudkan ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dan saudara, demikianlah special event terkait dengan pembukaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN yang berlangsung hari ini di Hotel Meru Ora Komodo. Untuk agenda hari ini yang sedang berlangsung, kami informasikan kembali ada 4 pertemuan interface masing-masing dengan Parlemen, dengan Pemuda ASEAN dan juga ASEAN BAK dan juga High Level Task Force. Dan nanti malam rencananya keseluruhan rangkaian esok ini akan ditutup dengan acara makan malam. Dan demikianlah, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terus update informasi terkait dengan puncak dari KTT ASEAN dalam buletin berita lainnya dalam siaran televisi Republik Indonesia. Akhir kata, selamat pagi dan sampai jumpa.